Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Inilah spot ngabuburit paling seru Ramadan 2026. Pangkalan LPG terbakar hebat, satu korban luka bakar 50%. Ramadan penuh kepedulian, KSKP Bakahuni rutin bagi sahur gratis. Aksi Putri Julhas borong sembako tebus murah, lalu dibagikan gratis ke warga. Pemirsa, bulan Ramadan menghadirkan suasana hangat di berbagai sudut Lampung. Menjelang azan maghrib, masyarakat mulai mencari lokasi nyaman untuk mengisi waktu sore. Tradisi ngabuburit selalu menjadi momen khusus saat hendak berbuka puasa. Banyak orang memilih berjalan santai, berburu takjil, atau sekedar bercengkrama. Lampung menawarkan banyak ruang terbuka dan pusat keramaian yang cocok untuk menunggu waktu berbuka. Kawasan Masjid Al-Bakri, ikon megah di pusat kota. Masjid Al-Bakri berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman, Enggal, Bandar Lampung. Bangunannya menjadi ikon baru kota. Area pelatarannya luas dan nyaman untuk duduk santai. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Banyak pedagang takjil membuka lapak di sekitarnya. Pengunjung bisa menunggu maghrib sambil berburu makanan berbuka. Arsitekturnya juga menarik untuk latar foto sore hari. Kebun Raya Itera, ruang hijau, luas dan sejuk. Kebun Raya Itera berada di Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Area itu menyuguhkan hamparan hijau yang luas dan tertata rapi. Pepohonan rindang membuat suasana sore terasa lebih adem. Pengunjung bisa berjalan santai mengelilingi taman. Banyak keluarga membawa tikar untuk duduk bersama. Udara segar membantu mengalihkan rasa haus, cocok bagi pencinta suasana tenang. JPO Siger Milenial, spot Instagramable favorit anak muda. JPO Siger Milenial terletak di pusat Bandar Lampung. Jembatan itu tampil modern dengan lampu LED warna-warni. Saat senja tiba, suasananya terlihat semakin hidup. Anak muda sering berkumpul sambil berfoto. Banyak pengunjung menikmati pemandangan kota dari atas jembatan. Lokasinya dekat pusat kuliner sehingga memudahkan berburu takjil sebelum berbuka. Karang Indah Mall, ngabuburit nyaman sekaligus belanja. Karang Indah Mall berada di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat. Mall itu menawarkan pilihan aktivitas dalam satu tempat. Pengunjung bisa berjalan santai sambil melihat produk terbaru. Menjelang maghrib, kawasan sekitar mall ramai pedagang makanan. Lapangan Sabura yang berdekatan juga menjadi pusat jajanan Ramadan. Akses mudah dan area parkir luas membuat lokasi itu praktis untuk keluarga. Embung Unila, santai tenang di tepi danau. Embung Universitas Lampung menjadi ruang terbuka hijau favorit mahasiswa dan warga. Danau buatan itu menghadirkan suasana asri dengan jalur pejalan kaki yang tertata. Pengunjung bisa duduk sambil berbincang atau membaca buku. Pepohonan rindang menciptakan suasana nyaman menjelang maghrib. Pemandangan sunset di atas permukaan air terlihat menenangkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pangkalan gas LPG di Jalan Sultan Agung, Gang Sultan Takdir, RT 7 Lingkungan 2,
Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung pada Jumat malam 20 Februari 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 10:56 malam waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 unit mobil pemadam dari berbagai pos siaga langsung dikerahkan ke lokasi. Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat dengan respon time 4 menit sejak laporan diterima. Total 39 personil diterjunkan dalam operasi tersebut dengan menghabiskan 17 tangki air untuk menjinakkan api. Objek yang terbakar merupakan bangunan permanen seluas kurang lebih 400 meter persegi yang digunakan sebagai pangkalan gas LPG. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik dari instalasi termis luar. Keterangan disampaikan Koharudin, 62 tahun, saudara dari pengelola pangkalan, Indriantoro, 50 tahun. Api disebut cepat merambat ke seluruh bagian bangunan hingga membesar. Meski demikian, penyelidikan lebih lanjut masih ditangani pihak berwajib. Pemilik bangunan bernama Atta, 50 tahun, merupakan wira swasta, dengan estimasi kerugian sekitar 100 juta rupiah. Sementara kerugian yang dialami pengelola diperkirakan mencapai 40 juta rupiah. 3 warga yang berada di dalam bangunan berhasil diselamatkan, yakni Lin, 50 tahun, Dini Saidah, 55 tahun, serta Lulu Ambia, 26 tahun, mahasiswi jurusan biologi Universitas Lampung. Satu korban bernama Iqbal Maulana, 24 tahun, mengalami luka bakar hingga 50%. Berdasarkan keterangan tenaga medis yang menangani di RSUD Abdul Muluk, korban saat ini menjalani perawatan intensif. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, sejak hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni rutin membagikan sahur gratis kepada masyarakat di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Setiap dini hari sebanyak 30 kotak menu sahur berupa rice bowl dibagikan kepada para penumpang, pengemudi kendaraan hingga masyarakat sekitar yang masih beraktivitas di area terminal, reguler dan pelabuhan yang beroperasi selama 24 jam tersebut. Sejak hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni rutin membagikan sahur gratis kepada masyarakat di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Sebanyak 30 kotak menu sahur berupa rice bowl dibagikan kepada para penumpang, pengemudi kendaraan hingga masyarakat sekitar yang masih beraktivitas di area terminal reguler dan pelabuhan yang beroperasi selama 24 jam tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan. Selain membantu warga yang menjalankan ibadah puasa, aksi sosial ini juga menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap para pekerja dan pelaku perjalanan yang berada di pelabuhan saat waktu sahur. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, mengatakan bahwa kegiatan berbagi sahur ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kedekatan emosional antara aparat kepolisian dan warga. Dengan kebersamaan dan kepedulian tersebut, Polri berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kawasan Pelabuhan Bakahuni sebagai salah satu pintu utama perlintasan di Sumatera tetap aman, damai dan kondusif selama Ramadan. KSKP Bakahuni memastikan kegiatan berbagi sahur gratis ini akan terus dilaksanakan hingga akhir bulan suci Ramadan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV.
Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah kemuliaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, bersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, anggota DPR RI dari fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, melakukan reses di Kota Bandar Lampung pada Sabtu 21 Februari 2026 dengan menggelar 3 titik lokasi pasar murah. Masyarakat antusias menghadiri ketiga titik yang didatangi Putri Menkopangan Zulkifli Hasan tersebut, yaitu di Jalan Flamboyan, Kelurahan Enggal, lalu Perumahan Sukabumi Indah, Sukarame, dan di Kelurahan Pidada Panjang, Bandar Lampung. Putri Zulkifli Hasan didampingi sang suami Zumi Zola membuka pertemuannya dengan menyampaikan terima kasih atas kehadiran memenuhi undangannya. Putri meneruskan bahwa sebagai permohonan maaf karena telah menunggu lama, semua paket sembako tebus murah akan diborongnya dan dibagikan kepada yang hadir. Paket sembako yang kemudian dibagikan warga secara gratis tersebut terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng 2 liter,
kecap, garam, dan mie instan. Putri berharap bantuan tersebut bisa sedikit meringankan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Program pasar murah yang digelar di 3 titik tersebut sejak pagi sudah dipadati warga. Menariknya, mereka tak hanya mendapatkan sembako tebus murah, warga bahkan dibuat terharu ketika seluruh paket yang disiapkan akhirnya diborong oleh Putri Zulkifli Hasan dan kemudian dibagikan gratis kepada yang hadir. Setiap titik panitia dari DPD PAN Kota Bandar Lampung menyiapkan 300 paket sembako yang dapat ditebus seharga Rp20.000 per paket. Ketua DPD PAN Bandar Lampung Firmansyah Y. Alfian mengatakan bahwa program ini merupakan komitmen jangka panjang dari PAN. Menurutnya, dalam berdialog bersama warga, berbagai keluhan mengemuka, mulai dari persoalan BPJS yang dinonaktifkan, bantuan hukum, pengembangan UMKM, pendidikan, hingga usulan menggalakkan olahraga di Bandar Lampung. Mantan Rektor IIB Dharma Jaya ini menegaskan seluruh aspirasi dicatat dan akan ditindaklanjuti. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Satreskrim Polres Metro menjebloskan debt collector yang meresahkan warga Metro. Pelaku berinisial MA alias Ari Ubens, 31 tahun, diduga telah melakukan praktik sindikat penggelapan mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 4 jam, Ari Ubens langsung ditetapkan tersangka dan langsung dijebloskan ke sel tahanan pada Jumat sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ari Ubens, warga kota Metro ini dikenal sebagai bos debt collector. Diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan 1 unit mobil milik debitur dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Tersangka menjalani serangkaian penyelidikan dan penyidikan panjang sejak laporan korban masuk pada pertengahan tahun lalu. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan melalui Kasat Reskrim Ibtu Rizky Dwi Cahyo menegaskan bahwa tersangka merupakan sosok yang sudah cukup lama menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasat mengatakan pelaku merupakan debt collector yang cukup terkenal di kota Metro dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam proses penyidikan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya dokumen perjanjian pembiayaan, fotokopi BPKB, rekening koran, tangkapan layar percakapan WhatsApp antara korban dan tersangka, serta bukti transfer uang yang diperkirakan mencapai sekitar 28 juta. Namun kendaraan yang menjadi objek penggelapan hingga kini belum ditemukan. Lalu setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan alat bukti, dan pada malam ini kami menetapkan tersangka inisial MA alias Ari sebagai tersangka malam ini. Untuk info tersebut saya tidak bisa menjelaskan, namun di sisi lain untuk yang bersangkutan ini merupakan debt collector yang sudah cukup terkenal di kota Metro dan memang sudah cukup banyak meresahkan masyarakat. Untuk barang bukti sendiri, jadi untuk unit mobil yang sudah dihilangkan memang sudah tidak berada di tangan si pelapor adalah unit Innova. Jadi kami hanya memberikan daftar pencarian barang bukti. Namun untuk barang bukti lainnya adalah berupa bukti transfer dan lain sebagainya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kota Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menargetkan setiap kepolisian resor memiliki minimal 1 satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, melalui Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Kompol Andri Yulianto, mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan pembentukan dan operasional SPPG di seluruh jajaran. Saat ini total SPPG di lingkungan Polda Lampung dan jajaran telah mencapai 28 unit. Sebanyak 23 SPPG diantaranya sudah beroperasi, sementara 5 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Menurut Andri, keberadaan SPPG ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Sejalan dengan tujuan program MBG yang tengah digencarkan secara nasional. Program MBG sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menunjuk institusi Polri untuk turut berperan aktif membuka dapur SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Dengan ditunjuknya Polri, termasuk jajaran di daerah seperti Polda Lampung, diharapkan distribusi dan penyediaan makanan bergizi dapat berjalan lebih terorganisir, tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah muka. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmob Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang Barat berhasil meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sempat buron usai aksi di Desa Daya Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kerugian 800 juta rupiah. 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Salah satu pelaku berinisial AY menjadi otak pelaku perampokan. Tersangka sudah lama mengamati gerak-gerik korban yang biasa menyetorkan uang dalam jumlah besar ke bank. Tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmob Polda Lampung, dan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketiga pelaku Ahmad Yani alias Bagong merupakan warga Tulang Bawang Barat yang merupakan otak perampokan. 2 orang rekannya bernama Daniel dan Teddy alias Kunyuk, warga Sumatera Utara. Ketiganya diamankan di 2 tempat berbeda, yakni di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dan wilayah 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 2 pelaku ini terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha melakukan perlawanan saat akan diamankan. Selain berhasil mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api pabrikan jenis pistol FN dan juga 37 amunisi aktif, 1 unit mobil pick-up, serta 3 unit kendaraan sepeda motor. Dalam aksinya, komplotan perampok ini beraksi di kawasan Jalan Poros, Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 19 Januari lalu, dan berhasil menggasak uang tunai 800 juta rupiah setelah menembakkan senjata api ke arah kaca mobil korban saat melintas. Modus operandi dari ketiga tersangka, yang pertama tersangka dengan inisial AY merupakan otak pelaku yang merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api ini. Jadi korban yang sudah dipantau setiap hari menyetorkan uang ke bank dengan jumlah yang cukup besar, pada hari tersebut 800 juta. Kemudian mulai merancang kegiatan dengan tersangka yang lain. Tersangka kedua inisial T yang merupakan eksekutor. Kemudian tersangka ketiga inisial D yang membantu atau memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AY. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang Barat. Selain 3 pelaku, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Pemirsa, niat dan langkah baik Babin Keptimas Polsek Waibungur, Lampung Timur, Aibtu Bambang membangun 2 rumah untuk 2 lansia yang terus tertolak saat diusulkan agar mendapat bantuan pemerintah diberi kemudahan. Setelah Aibtu Bambang menginfakkan 1 bulan gajinya dan bersedia menjadi ketua panitia pembangunan 2 rumah secara swadaya, akhirnya dukungan dan bantuan material pun datang dari berbagai kalangan. Hari ini, pembangunan 2 rumah untuk 2 lansia warga Lampung Timur itu dimulai. 2 lansia miskin ekstrim selalu tertolak saat diusulkan agar mendapat bantuan bedah rumah, alasan administrasi. Aibtu Bambang pun akhirnya menginisiasi mengajak warga membangunkan rumah 2 lansia tersebut secara swadaya. Bambang mendahului menginfakkan 1 bulan gajinya. Langkah Aibtu Bambang yang patut diapresiasi itu bermula saat Aibtu Bambang menghadiri BLT Dana Desa atau DD
khusus di Balai Desa Tegal Lombok. Agenda rapat membahas rencana program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Dalam forum tersebut, 2 nama lansia diusulkan sebagai penerima bantuan, yakni Mbah Pairan 62 tahun dan Mbah Solekan 78 tahun. Aibtu Bambang dibuat kaget saat suasana rapat mendadak memanas. Sejumlah peserta menolak kedua lansia tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak memiliki tanah atas nama pribadi. Padahal nominal bantuan BLT-DD khususnya 10 juta rupiah jika terrealisasi untuk bedah rumah pun sangat minim dan jauh dari cukup untuk membangun rumah layak huni. Pada 2025 lalu kedua lansia ini juga pernah diusulkan tapi juga ditolak dan gagal karena terbentur aturan serupa. Bambang pun langsung meminta keterangan lebih lanjut dari aparat desa setempat. Kepada Bambang, Kepala Dusun 4 Marsin bersama anggota BPD Sunaria menyampaikan kondisi sebenarnya dari kedua lansia tersebut yang tergolong miskin ekstrim dan sangat layak untuk dibantu. Kenapa Mbak Pairan sama Pak Solekan ini hampir ditolak namanya untuk tidak tetapi itu sebenarnya sudah diajukan, tapi mereka itu tidak punya surat tanah itu. Ya, tidak ada surat tanah dan tanah yang mereka tempati itu menumpang. Jadi sedangkan syarat dari BLT-DD untuk bedah rumah itu paling tidak mereka sudah memiliki rumah dan rumah itu bertempat di tanahnya mereka sendiri. Nah, dari syarat itu tidak terpenuhi. Demikian Ibu. Jadi dari pendamping desa juga syaratnya seperti itu, menyampaikan bahwa ini salah satunya adalah harus punya tanah, seperti itu. Hal itu terbukti saat Bambang melihat langsung kediaman dan kondisi Mbah Pairan, hidup sebantakara dan menumpang di tanah milik keponakannya. Rumahnya jauh dari kata layak untuk bertahan hidup. Ia memelihara 4 ekor kambing. Tak hanya menggerakkan warga, Bambang juga datang secara pribadi ke rumah Mbah Pairan dengan membawa sembako, pakaian, serta perlengkapan sholat. Bambang pun bahkan memanggil tukang cukur untuk merapikan rambut Mbah Pairan yang selama ini dipotong sendiri. Bambang mengaku semua pemberiannya untuk lansia di wilayah binaannya menggunakan dana pribadi dan dilakukan dengan ikhlas. Sebagai dukungan pembangunan bedah rumah, Bambang juga menyumbangkan 1 bulan gajinya untuk membantu pembangunan rumah tersebut. Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan meresahkan warga di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku berinisial RP berusia 32 tahun yang merupakan seorang buruh. Diamankan aparat dari Polsek Candipuro setelah sebelumnya membuat panik warga sekitar. Seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan meresahkan warga di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat dini hari. Pelaku berinisial RP berusia 32 tahun, yang merupakan seorang buruh diamankan aparat dari Polsek Candipuro setelah sebelumnya membuat panik warga sekitar. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari, saat warga melaporkan adanya seorang pria membawa golok sambil berteriak dan diduga dalam pengaruh minuman keras. Kapolsek Candipuro Ibtu Ali Humaini mengatakan personel piket langsung menuju lokasi begitu menerima laporan masyarakat. Saat tiba di tempat kejadian, petugas mendapati pelaku masih memegang sebilah golok sepanjang kurang lebih 44 cm dengan gagang berwarna hitam. Selain itu, polisi juga menemukan luka pada jari telunjuk tangan kiri pelaku yang diduga akibat senjata tajam yang dibawanya sendiri. Berdasarkan pendalaman awal, pelaku disebut bukan kali pertama membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya karena kerap mengamuk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Candipuro guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.
Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaykum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia spesial Ramadan setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau aneh kehilangan, aneh nyanyi dong. Itu lagu. Oh, lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyerahkan bantuan 7 bentor dan 22 kotak sampah dalam rangka Hari Sampah Nasional tingkat Kota Metro 2026 di halaman Dinas Lingkungan Hidup pada Jumat lalu. Dari 7 bentor, 6 diberikan kepada 6 kelurahan yang ada di Kota Metro dan 1 sisanya diberikan kepada Satgas Dinas Lingkungan Hidup. Sementara 22 kotak sampah diberikan kepada dapur SPPG yang ada di Kota Metro. Wali Kota Bambang Iman Santoso menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Metro. Bambang juga mengajak semua pihak untuk melaksanakan program pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya, sesuai tema yaitu kolaborasi untuk Indonesia Asri, aman, sehat, bersih, dan indah. Bambang menekankan dalam pengelolaan sampah, perlu adanya inovasi dan kreasi dari masing-masing camat dan lurah. Pemerintah harus dapat memberikan contoh kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mempunyai budaya malu membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Metro, Yeri Ehwan, menyampaikan bahwa sumber bantuan tersebut adalah 5 unit bentor dari CSR Bank Lampung di tahun 2025. Dan 2 unit dari anggaran DLH Kota Metro. Selain itu, ada bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa 22 kotak sampah untuk dapur MBG guna menampung sampah organik. Wali Kota sudah sangat jelas sumber bantuan pada hari ini, yang untuk bentor 5 unit, ini dari CSR Bank Lampung, yang diserahkan di tahun 2025, akhir tahun ya. Kemudian yang 2 unit dari kita. Selanjutnya yang untuk sampah organik itu sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 22 yang kita serahkan kepada MBG untuk mereka tampung sampah organik, baik itu sisa-sisa makanan maupun sisa-sisa olahan makanan, sehingga nanti sampah organik itu bisa kita kelola, entah itu menggunakan teknologi pengomposan ataukah nanti menjadi bahan makanan budidaya magot, sehingga sampahnya yang dari MBG ini tidak terbuang, tetapi bisa didaur ulang dan bisa bermanfaat. Dari Kota Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 333 kasus baru HIV ditemukan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Temuan tersebut diperoleh dari hasil screening yang dilakukan terhadap puluhan ribu warga yang masuk dalam kategori sasaran pelayanan minimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah melakukan screening terhadap 35.698 orang.
Target screening dari Kementerian Kesehatan sebanyak 30.108 orang, namun realisasinya mencapai 35.698 orang atau sekitar 115%. Dari total 35.698 orang yang diperiksa, sebanyak 0,9% atau 333 orang dinyatakan positif HIV. Muhtadi menjelaskan screening dilakukan kepada kelompok yang masuk kategori SPM, diantaranya ibu hamil, penderita tuberkulosis, penderita infeksi menular seksual, wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, waria, pengguna narkoba, serta warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ia menambahkan kelompok yang paling banyak menjalani screening adalah ibu hamil. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Bagi pasien yang dinyatakan positif, Dinkes langsung memberikan terapi antiretroviral. Obat tersebut bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menekan dan melemahkan perkembangan virus dalam tubuh. Layanan pengobatan HIV saat ini dapat diakses di 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinkes juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dan organisasi yang fokus pada penanganan HIV atau AIDS. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, tahun 2025 menjadi tonggak awal transformasi bagi Kabupaten Lampung Timur di bawah nahkoda Haja Ella Siti Nuryamah dan Haji Azwar Hadi. Mengusung visi Lampung Timur Makmur menuju Indonesia Emas, kepemimpinan ini tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi terjun langsung melakukan akselerasi pembangunan melalui semangat Sakai Sembayan. Dengan tema akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berkelanjutan, tahun pertama ini telah mencatatkan berbagai capaian nyata yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat. Akselerasi infrastruktur menghubungkan harapan dan keamanan. Pemerintah daerah Lampung Timur menyadari bahwa infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2025, telah dilakukan rekonstruksi jalan kabupaten dan desa sepanjang 78,93 km, serta pemeliharaan berkala panjang 10,15 km. Kehadiran Unit Reaksi Cepat atau URC juga secara sigap menangani kerusakan jalan sepanjang 710 meter untuk menjamin kelancaran mobilitas warga. Konektivitas antar wilayah semakin diperkuat dengan pembangunan 2 unit jembatan di wilayah Sekampung dan Wawai Karya. Di sektor pemukiman, program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU telah membangun 31,2 km jalan lingkungan di 52 desa. Untuk keamanan di malam hari, pemasangan lampu penerangan jalan umum atau LPJU sebanyak 380 unit telah mencapai progres 100%. Selain itu, martabat keluarga miskin ditingkatkan melalui rehabilitasi 171 rumah tidak layak huni. Kesehatan dan pendidikan menenun generasi emas. Dalam aspek humaniora, kesehatan adalah prioritas mutlak. Pemerintah telah melakukan reaktivasi BPJS bagi 85.175 jiwa, melampaui target awal sebesar 118%. Program inovatif seperti Gertak Elatos TBC berhasil menjangkau 1.825 orang untuk mendapatkan pengobatan standar. Untuk menekan angka stunting, program Senting Star melakukan screening kesehatan massal terhadap lebih dari 250.000 anak sekolah dan remaja putri. Di bidang pendidikan, fokus diberikan pada pemerataan sarana belajar. Pemerintah telah membangun 104 ruang kelas baru dan merehabilitasi 136 ruang kelas dari jenjang PAUD hingga SMP. Tak hanya ilmu pengetahuan, kesadaran ekologis juga ditanamkan melalui sekolah kader ekologi yang telah meluluskan 4.258 kader mulai dari tingkat desa hingga perkantoran. Keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Keberpihakan pada kaum marginal terlihat dari program sekolah rakyat
yang memberikan akses pendidikan gratis bagi 75 siswa dari keluarga miskin ekstrim. Dengan gedung permanen yang kini tengah dibangun di Kompleks Islamic Center Sukadana. Bantuan sosial juga menyasar berbagai lapisan. Pemberian makanan bagi 180 lansia tunggal dan 1046 korban bencana. Penyediaan alat bantu bagi 20 penyandang disabilitas dan layanan rujukan bagi 48 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pembangunan 9 rumah sejahtera terpadu atau RST bagi keluarga miskin dan rentan. Inovasi Desa Migran Emas di 20 desa sebagai garda terdepan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Kedaulatan pangan dan ekonomi berbasis desa. Sebagai daerah agrikultur, Lampung Timur memperkuat ketahanan pangan dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian dan pupuk kepada 96 gapoktan. Dukungan benih sayur disalurkan kepada 10 kelompok wanita tani atau KWT di lokasi stunting, serta bantuan benih jagung dan bibit kakao sambung pucuk kepada belasan kelompok tani lainnya. Pembangunan rumah vertikal dryer bagi kelompok tani juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Digitalisasi dan identitas kota. Modernisasi pelayanan publik dihadirkan melalui Mal Pelayanan Publik atau MPP dan aplikasi pajak Sibadak. Kehadiran Samsat Digital Drive-Thru di Mataram Baru dan layanan Easy Passport semakin mempermudah warga dalam mengurus dokumen penting tanpa birokrasi yang rumit. Secara visual, identitas Lampung Timur kini dipertegas melalui city branding Makmur Lestari. Logo baru ini memadukan filosofi pucuk rebung, pertumbuhan, gajah ikon daerah, dan situs budaya Pugung Raharjo yang mencerminkan harmoni antara alam, manusia, dan budaya. Menuju 2026 hasil terbaik cepat. Memasuki tahun kedua, duet Ella Azwar telah menyiapkan 6 klaster program prioritas melalui instrumen hasil terbaik cepat. Program ini mencakup beasiswa makmur, pengembangan kawasan ekonomi desa, hingga mempercantik kawasan ibu kota atau City Beautification. Dengan pondasi kuat yang diletakkan pada tahun 2025, Lampung Timur kini bergerak mantap menuju masa depan yang maju, aman, dan berkelanjutan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emelia dan saya Alfi Sahrin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.